Desa Gading merupakan sebuah desa yang berada di pegunungan pada ketinggian 500-700 meter di atas permukaan laut. Desa Gading terletak di Kabupaten Trenggalek, tepatnya di Kecamatan Tugu, di mana pada sebelah utara dan barat berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ngelinggis, Kecamatan Tugu. Dan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Pucanganak, Kecamatan Tugu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiryanto, Kepala Desa Gading, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Selamat datang di Desa Gading. Desa Gading terdiri dari 2 dusun, 4 RW, dan 9 RT. Untuk akses menuju Desa Gading, kita harus melewati Kabupaten Ponorogo atau melintasi di wilayah Desa Pangkal, Kecamatan Sawu, Kabupaten Ponorogo. Jarak tempuh dari Desa Gading ke Kota Trenggalek ini kurang lebih ada 25 km dengan ditempuh melingkar lewat desa di Ponorogo tadi. Kemudian untuk mata pencarian penduduk Desa Gading yaitu rata-rata adalah pertanian, di mana pertanian yang berbasis pada peternakan. Kemudian jumlah penduduk ada 1.372, ada 460 KK dan 360 rumah di Desa Gading. Dalam mengikuti program Kampung Iklim ini, Desa Gading mengusulkan Dusun Ngelaban sebagai lokasinya, di mana terdiri dari 200 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 558 jiwa. Pedesaan merupakan tipologi lokasi Dusun Ngelaban, dengan penggunaan lahan dominan adalah pertanian sebesar 45%, ladang 10%, dan sisanya merupakan wilayah pemukiman dan hutan. Sumber utama penghasilan penduduk berasal dari pertanian sebesar 50%, peternakan sebesar 45%, dan sisanya adalah pegawai, pedagang, dan lain-lain. Curah hujan rata-rata tahunan 128 mm per tahun dengan suhu rata-rata 26 derajat Celcius. Banyak keterbatasan di Desa Gading. Ada 3 keterbatasan di Desa Gading, yaitu 1 keterbatasan akses transportasi, yaitu harus melewati Ponorogo tadi. Kemudian yang kedua keterbatasan telekomunikasi, jadi di Gading ini susah atau sulit untuk melakukan hubungan, sinyalnya sangat susah, atau masuk di daerah atau kawasan blank spot. Kemudian yang ketiga, ini kesulitan kita adalah kesulitan masalah air, dimana kalau musim kemarau kita banyak kekurangan air atau di drop dari Kabupaten Trenggalek. Seluruh kegiatan masyarakat dan pemerintah Desa Gading sangat mendukung terhadap aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Adanya kelompok tani Subur Rahayu dan didukung oleh kelompok tani lainnya, Posyandu, PKK, kader STBM, Okdarwis, dan Karang Taruna. Adanya bank sampah di Desa Gading turut mensukseskan program pemerintah dan dunia dengan partisipasi aktif menurunkan emisi gas rumah kaca serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Aksi adaptasi perubahan iklim sangat terasa kental di Desa Gading. Adanya embung laban sangat vital bagi pertanian di Desa Gading. Untuk menanggulangi kekurangan air, ada inovasi kita untuk pemanenan air hujan, yaitu pemanenan air hujan di setiap pos kampling, di TK, di SD, di taman kita, di balai desa. Kita fasilitasi ada penampungan untuk pemanenan air hujan, di mana ini bisa digunakan untuk cuci tangan, untuk siram tanaman, untuk kebutuhan air di sekitarnya. Dan pada waktu kita musim kemarau atau kekurangan air, sebagai titik distribusi untuk distribusi air kepada masyarakat. Ada 12 titik kita fasilitasi adanya pemanenan air hujan. Di samping itu juga ada pemanenan air hujan bentuk kolam maupun kita buat pakai plastik atau terpal untuk pemanenan hujan di
pekarangan atau di Tegal untuk penanaman sayur mayur di sekitar. Dengan memanfaatkan curah hujan yang sedang, pemerintah Desa Gading berinovasi membangun instalasi penampungan air hujan untuk mencukupi kebutuhan air bagi pertanian dan masyarakat. Di setiap pos kampling dibuatkan pah atau penampung air hujan, sedangkan di pekarangan warga dibuat lubang penampung air hujan dari terpal atau plastik untuk menyirami tanaman. Terdapat pula lubang biopori sebagai sarana peresapan air dan juga sebagai sarana pembuatan kompos untuk pupuk tanaman. Sumur resapan dibangun untuk menjaga ketersediaan air tanah, serta banyak sekali rorak yang tersebar di ladang dan hutan untuk mengairi tanaman pertanian dan pangan. Keberadaan sumber mata air sangat penting bagi ketersediaan sarana air minum. Agar sumber air tetap lestari, dibuatkan struktur pelindung di semua sumber air untuk mempertahankan tutupan vegetasi di sekitar mata air. Dengan cara membuat aturan lokal agar mata air tetap terjaga, dan juga penanaman secara berkala tanaman tutup sumber. Selain itu, terdapat pam simas untuk mencukupi kebutuhan air bagi warga masyarakat. Lokasi Desa Gading yang terletak di pegunungan tentunya rentan terhadap adanya bahaya banjir dan longsor. Sarana peringatan dini kewaspadaan terhadap bahaya banjir dan longsor diperkuat di tiap-tiap pos kampling. Pembuatan jalur-jalur evakuasi tersebar di seluruh wilayah desa. Adanya pembangunan drainase di pemukiman penduduk sebagai tempat mengalirnya air hujan yang deras. Juga tindakan sipil penguat lereng dari bronjong dan tanggul penahan tebing. Meninggikan dan menguatkan struktur bangunan rumah di seluruh warga desa menjadi opsi mengurangi dampak dari potensi bencana banjir dan longsor. Sistem terasering juga dibuat di seluruh lahan pekarangan, hutan, dan persawahan. Desa Gading mengorbitkan diri sebagai desa wisata berbasis pertanian. Terdapat Gading Education Park yang berpusat di embung Laban yang sejuk dan asri. Berbagai inovasi dan edukasi dalam kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di sini. Ada berbagai inovasi yang kita torehkan atau kita berikan, ini yang dihasilkan warga masyarakat kami, yaitu ada pengolahan sekam menjadi biokar, ada pengolahan cangkok kelapa menjadi asap cair, kemudian ada pengolahan sampah plastik menjadi BBM, ada pengolahan urin menjadi pupuk cair, kotoran ternak menjadi pupuk organik, dan juga ada pembuatan selase, kemudian POC, dan lain sebagainya. Pembuatan asap cair sebagai bahan pestisida nabati dari cangkok kelapa, pembuatan BBM berbahan dasar plastik, budidaya maggot, tata cara budidaya pertanian ramah emisi gas rumah kaca, pembuatan pupuk organik padat dan cair dari kotoran sapi dan kambing, rumen sapi dan kambing, urin kelinci dan sapi, yang produknya dibagikan gratis kepada masyarakat. Selain itu, terdapat budidaya tanaman sayuran dan tanaman obat keluarga. Terdapat pula bank sampah Gading Berseri dalam kawasan Gading Education Park sebagai induk dari 9 bank sampah yang ada di Desa Gading. Adapun sarana kebersihan seperti komposter, tempat sampah, papan himbauan berwawasan lingkungan, tempat ibadah yang nyaman, kolam renang, sarana bermain anak-anak dan kios jajanan lokal, serta toko yang menjual produk-produk UMKM Desa Gading. Hal ini dapat membuat Gading Education Park layak dikunjungi sebagai sarana refreshing dan pelepas penat bagi warga masyarakat Kabupaten Trenggalek dan sekitarnya. Kawasan pertanian yang menjadi mata pencarian utama warga Desa Gading dikelola dengan baik. Penerapan pola tanam dengan memperhatikan iklim dan cuaca menjadi senjata utama ketahanan pangan masyarakat. Pola tanam heterokultur seperti tumpang sari menghiasi ladang dan pekarangan, di antaranya kolaborasi sayur mayur dengan ketela pohon, jagung, dan lain-lain. Selain itu, area persawahan juga sudah mendapatkan irigasi teknis. Di Dusun Nglaban, terdapat juga kampung kelinci terpadu, budidaya ikan dalam ember, dan pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sarana urban farming sayur mayur.
Desa Gading juga merupakan desa STBM, yang mana menandakan bahwa penerapan pola hidup bersih dan sehat menjadi nafas warga masyarakatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan lingkup kesehatan yang digalakan oleh pemerintah desa dan dinas kesehatan disambut baik oleh warga masyarakat. Penyuluhan kesehatan dari bidan desa dan tenaga kesehatan masyarakat dari puskesmas meliputi pelaksanaan 3M, sosialisasi 5 pilar STBM, kewaspadaan dini untuk mengantisipasi terkait terjadinya bahaya penyakit diare, malaria, dan DBD, pelaksanaan posyandu, dan juga sosialisasi buang air sembarangan. Budaya cuci tangan pakai sabun selalu terjaga dengan menempatkan sarana CTPS di setiap rumah. Rumah-rumah warga juga dilengkapi dengan pencahayaan alami untuk menghemat penggunaan listrik dan untuk mengurangi kelembapan suhu dalam ruangan, serta sirkulasi udara yang baik. Salah satu inovasi pemerintah desa dalam hal pengendalian penyakit terkait iklim dan penerapan pola hidup bersih dan sehat, yaitu adanya Garpu Miber atau Gerakan Menyapu Minggu Bersih. Kegiatan yang dilaksanakan setiap hari Minggu secara serentak oleh seluruh warga desa untuk membersihkan lingkungan, membersihkan saluran drainase, bergotong royong dan guyup rukun memperbaiki fasilitas umum yang rusak. Pemerintah desa memfasilitasi 350 buah sapu lidi, 9 buah gerobak dorong, dan 2 buah gerobak sampah. Garpu Miber, Gerakan Nyapu Minggu Bersih. lingkunganku resik, endah, lan asri. Salam lestari. Di balik keterbatasan yang kami sampaikan tadi, alhamdulillah meskipun kita jauh dari kota, berada di desa, tapi bisa untuk menorehkan berbagai prestasi yang kita capai. Yaitu ada lomba desa juara 1 tingkat Kabupaten Trenggalek pada tahun 2008. Kemudian kita juga sudah masuk desa ODF tahun 2009. Lomba gotong royong kita nomor 1 tingkat Kabupaten Trenggalek pada tahun 2013. Kemudian kita ada juga lomba Sutran Uwet, kita juara 1 kategori ekonomi dengan mengambil judul Desa Gading merupakan desa kawasan ternak yang berbasis pada pertanian. Kemudian juga lomba lingkungan bersih dan sehat, kita juara 3 tingkat provinsi Jawa Timur. Kemudian lomba Adipura kita 2 kali di tahun 2019 dan tahun 2020, kita juara 3 dan juara 1 kategori desa kecil. Kemudian kita juga sebagai desa berseri, desa profil. Kegiatan Bank Sampah digunakan warga masyarakat untuk berkomunikasi dan bertukar pikiran dalam pengelolaan lingkungan yang bersih dan nyaman. Hal itu juga dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian warga. Pemerintah desa turut serta mengembangkan dan mengelola bank sampah warga dengan membagikan timbangan, kaos bagi kader, menjembatani penjualan hasil pemilahan sampah dengan pembeli terbaik, dan turut memberikan sosialisasi serta arahan tentang pemilahan sampah. Sampah dari rumah tangga dikelola sejak dari hulunya, dengan melakukan pengumpulan dan pewadahan serta pemilahan. Untuk limbah dapur organik, dibuat pupuk dengan cara dimasukkan ke lubang cerdas berupa biopori dan jugangan. Sedangkan sampah bernilai ekonomi akan dibawa ke bank sampah untuk dijual, dan sebagian dimanfaatkan untuk pembuatan kerajinan berupa tas, bunga hias, dan lain-lain. Sampah residu secara berkala dibuang ke TPS yang ada di kecamatan, untuk selanjutnya dibuang ke TPA yang ada di Trenggalek. Penggunaan energi terbarukan berupa solar cell terdapat di Jalan Lingkungan dan Kampung Kelinci sebagai sarana penerangan. Ada juga biogas yang bertempat di kelompok Tani Suburahayu sejumlah 1 unit dengan memanfaatkan limbah kotoran sapi yang menghasilkan metan, dan dimanfaatkan untuk keperluan kompor dan listrik, serta penggunaan lampu hemat energi di semua rumah warga. Melimpahnya kayu dan dahan kering di hutan serta pekarangan warga dimanfaatkan sebagai bahan bakar dalam proses memasak. Dalam mendukung kebijakan pemerintah
Terkait penurunan emisi gas rumah kaca melalui sektor pertanian, warga masyarakat Desa Gading dalam pengelolaan budidaya pertanian telah banyak menggunakan pupuk organik hasil olahan kotoran sapi, kambing, dan kelinci. Melalui bimbingan petugas penyuluh pertanian, telah menghasilkan produk-produk budidaya pertanian rendah emisi GRK, antara lain biorumen, biourin, PSB, mol nasi basi, asap cair, agen hayati metarizium, BBM dari plastik, dan ekoenzim. Dibuat juga pupuk organik padat berupa vermikompos yang diperoleh dari limbah budidaya cacing tanah. Pupuk organik lainnya diperoleh dari budidaya maggot. Selain itu, maggotnya juga dimanfaatkan sebagai pakan lele dan budik damber, dan juga sebagai pakan ayam. Jerami hasil panen padi tidak dibakar, melainkan digunakan sebagai pakan ternak dan bahan kompos, serta sebagian dikombinasikan dengan tongkol jagung dan dijadikan biochar yang menghasilkan arang aktif. Asap hasil pembakaran pembuatan biochar ditangkap oleh tabung kondensor yang dapat menghasilkan asap cair. Kelompok Tani Suburahayu menjadi penggerak dalam kegiatan ini, yang didukung oleh petugas penyuluh pertanian terbaik di Kabupaten Trenggalek, serta dukungan Pemdes Gading yang tak henti-hentinya mensosialisasikan budidaya pertanian rendah emisi GRK, sehingga tercipta produk dan bahan pertanian organik. Penghijauan pada turus jalan, pekarangan-pekarangan, praktek wana tani, dan mempertahankan tutupan vegetasi hutan yang rapat, turut menjaga ketersediaan oksigen yang sangat membantu mengendalikan peningkatan suhu bumi. Untuk menjaga kelestarian hutan, tidak diperkenankan untuk membuka lahan dengan pembakaran. Hutan dengan luasan berhektar-hektar mampu menyangga kehidupan dan perekonomian warga. Tentu, dalam memanfaatkannya harus dilakukan secara arif dan bijaksana. Tanggap perubahan iklim, ilmu dan pahala tiada banding. Ingat proklim, ingat Dusun Ngelaban, Desa Gading.